buat adik-adik Rocky yang selalu setia mengikuti ibadah Rocky Kingdom Kids Online. Karena poin untuk reward kesetiaan Rocky sekota kalian tetap dihitung loh oleh kakak-kakak Rocky di satelit masing-masing. Karena itu, jangan lupa untuk tetap setia beribadah dan mengerjakan aktivitasnya ya. Setiap kamu mengikuti ibadah Rocky Kingdom Kids Online, kamu mendapatkan poin kehadiran 250 poin, ayat hafalan 500 poin, mengerjakan aktivitas 500 poin, mengirimkan foto kegiatan ibadah dan hasil aktivitas tepat waktu, paling lambat di Selasa ya, 250 poin. Dengan total semuanya 1.500 poin. Adik-adik, jangan lupa segera kerjakan aktivitas Rocky dan dokumentasikan berupa foto. Dikirim ke kakak Rocky di satelit masing-masing sebelum hari Selasa. Jangan telat ya, karena kamu bisa mendapatkan tambahan bonus 250 poin untuk reward kesetiaan kamu loh. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya. Sebab ku tahu, ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku, karena Dia You're not a spaceman, you're not an alien, you're not from Krypton, you're not a figment of my imagination, of my imagination. You're not a fairy tale, you're not make-believe, you came from heaven to be the friend that I can always count on, that I can always count on. Hear me shout it out. Jesus is better than any superhero. Jesus is my best friend. Whoa, whoa. Jesus is better than any superhero. Jesus is my best friend. Whoa, whoa. You are the hero. You are the good guy. You are the savior. And I know that you're always gonna be there. Yeah, you're always gonna be there. When I'm in danger, when I'm in trouble, when I'm surrounded, well, I know that it's you that I can count on, that I can always count on. You sure you can handle it? Dude, it's in black and white. Come on. All right. Selamat pagi semua. Selamat datang di ibadah Kids Rocky Kingdom. Rocky Kingdom. Ayo lanjut. Selamat Selamat pagi semua.
Asik. Aduh. Tunggu, Kak, tunggu. Kita sih kenapa pakai ini? Iya, kenapa? Ih, kenapa ya? Biar keren kali ya. Ih. Biar kayak Iron Man. Ih, bukan itu tahu. Ih, bukan itu kakak. Terus buat apa? Lagi buat apa? Kita pakai ini tuh agar water dropletnya kita tidak kemana-mana. Oh, enggak. Mencegah ya? Kita mencegah. Betul sekali. Nah, artinya water droplet itu apa? Nah, adik-adik yang di rumah bisa tanya sama papa dan mama. Kak, selain itu kakak punya tebak-tebakan yang lain. Boleh tuh. Apa tuh? Hayo tebak, siapa yang tahu Bapak segala bangsa di Alkitab? Adik-adik tahu nggak Bapak segala bangsa di Alkitab siapa? Siapa ya? Kak, coba kasih petunjuk deh. Oke. Masa sih nggak tahu? Ketahuan deh, nggak sering baca Alkitab. Oke, petunjuknya adalah dia disebut Bapak segala orang beriman. Iya, aku tahu. Siapakah itu? Bapak Abraham kan? Iya, benar sekali. Ada lagunya loh. Yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali Anak-anak. asik. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Luar biasa. Nah, sebelum kita melanjutkan, ini Oke. ada 3 peraturan yang harus kalian yang di rumah taati. Yang pertama, duduklah yang manis di tempatmu. Jangan jalan-jalan ya. Oh iya, jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya. Nah, yang kedua, waktu memuji Tuhan itu harus semangat. Adik-adik harus berdiri, bernyanyi, dan ikuti gerakan bersama kakak-kakak ya. Oke, yang ketiga, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berarti nggak boleh sambil makan. Siapkan hati dan pikiranmu. Selamat beribadah di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah Rocky, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, duduk yang tenang, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk matahari yang bersinar, udara yang segar, napas hidup yang Engkau berikan bagi kami di hari ini. Kami bersyukur Tuhan, di hari ini Tuhan, sebelum kami mulai ibadah Rocky, Engkau pimpin kami semua Tuhan, kakak-kakak Rocky yang melayani, biarlah pengurapan-Mu turun atas mereka semua Tuhan, dan pelayanan mereka di hari ini boleh menjadi berkat buat semua adik-adik yang hadir. Tak lupa kami berdoa buat adik-adik semua Tuhan, supaya mereka bisa duduk dengan tenang, memuji Tuhan, dan teristimewa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan hari ini Tuhan ada suatu sukacita yang luar biasa terjadi dalam hati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik Rocky, minggu lalu kita telah belajar tentang mengapa aku tidak maksimal. Nah, kakak mau tanya untuk mengingat pelajaran minggu lalu. Pernahkah adik-adik kesal dan marah pada seseorang? Kakak juga pernah. Jika adik-adik pernah kesal dan marah, nah biasanya apa yang adik-adik lakukan? Kalau kakak lagi kesel, lagi marah, kakak nangis sampai kepala kakak pusing. Adik-adik tahu juga, ada yang saking kesel dan marah, tidur sepanjang hari sampai kepala mereka jadi pusing. Ada juga
yang saking kesel dan marah, mereka tuh makan banyak. Taunya akibatnya Pak sakit perut karena kesel dan marah. Nah, biasanya apa yang adik-adik lakukan? Pertanyaan kakak yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Ayo, mengapa? Ingat, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni kita semua. Jadi kita harus belajar untuk mengampuni. Karena ingat, kalau kita menyimpan dendam, amarah, kesel, itu adalah dosa. Dosa itu yang menjadi penghambat buat hidup kita, sehingga kita tidak hidup maksimal. Ya enggak? Yang ketiga, bagaimana seharusnya kita mengampuni orang lain? Bagaimana ya? Ingat, kita harus mengampuni 70 kali 7. Nah, kita harus belajar mengampuni dan ingat lagi, kalau kita mau mengampuni, sebelum matahari terbenam, kita sudah harus mengampuni. Karena apa? Akan membuat kita lebih maksimal kita bisa mengampuni. Ingat ya adik-adik, pertanyaan kita minggu ini ya, supaya kita harus hidup lebih maksimal kepada Tuhan. Oh ya, sebentar. Kakak mau pakai ini dulu. Jangan lupa ya. Oke. Ya adik-adik, tak kalah seru, sekarang kita akan games. Main apa kak? Main apa? Tadi gak ingat, opening kita itu apa tadi? Apa tuh? Judul hari ini itu Bapak Abraham. Jadi kita main tentang Bapak Abraham pastinya. Siapa yang tahu lagunya Bapak Abraham? Tahu. Berarti sering ikut ibadah Rocky. Jadi gamesnya gampang, easy peasy, Gampang easy peasy. Kita akan menyanyikan lagu Bapak Abraham dengan gaya heboh, menarik, terasik-asik, tersolid, terdunia. Ya, terkeren. Dan akan terpilih terbaik 1 dan terbaik 2. Oke? Oke semuanya, tarik nafas. 1, 2, 3. Ya, dan juaranya adalah juara terbaik 2 dulu. Ingat tadi apa syaratnya? Harus nyanyi. Harus juga gayanya terheboh. Paling keren. Nomor 2 dulu ya. Keren. Keren sih. Terbaik. Berapa ini? Habis 2? 1. Terbaik 1. Suaranya. Ingat tadi kan harus nyanyi. Ya, pesan dari games ini adalah adik-adik pasti tahu kan lagu Bapak Abraham itu. Apalagi gerakannya ya. Gimana?
Seru-seru? Iya dong. Nah, dari lagu ini kita diingatkan kembali bahwa Bapak Abraham adalah Bapak segala bangsa. Dan dia dikenal sebagai orang yang sangat beriman. Ayo kita belajar dari kehidupan Bapak Abraham yang mau melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Itu berarti kita belajar selalu percaya dan melakukan perintah Tuhan. Mari adik semuanya bangkit berdiri, kita tinggikan nama Tuhan. Be exalted, O Lord, our God. Be exalted, O Lord, our God. Oh yes, you reign. Lift you up. Be exalted, O Lord, our God. Be exalted, O Lord, our God. Oh yes, you reign. Be exalted, O Lord, our God. Be exalted, O Lord, our God. Oh yes, you reign. We lift you up. We lift you up. We lift you up. Mighty Savior, faithful Jesus. Mighty, You never fail. Savior, Your love endures. faithful You never change. Jesus. I got forever. Mighty You never fail. Savior, Your love endures. faithful You never change. Jesus. I got forever. We lift you up. We lift you up. We lift you up. Be exalted, O Lord, our God. Be exalted, O Lord, our God. Oh yes, you reign. Be exalted, O Lord, our God. Be exalted, O Lord, our God. Oh yes, you reign. Lift you up. Lift you up. Lift you up. Lift you up. Ayo adik lebih semangat. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder? Who leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is availing love. That you would take my place.
Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the one we praise. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the one we praise. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the one we praise. Worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. Mari adik-adik kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus. I worship you, turning lives around. You are here, oh,
stop, you never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop. You're the way maker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Light in the darkness. My God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Oh, it's who you are, my Jesus. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat semua mujizat-Mu yang nyata buat kami semua. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua supaya bisa memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik tersayang. Wah, kita ketemu lagi. Kalau ada papa mama atau adik, kakak di sebelahmu, katakan shalom juga kepada mereka ya. Ayo katakan shalom. Sudah? Ada yang belum? Ayo lagi katakan sekali lagi bersama-sama. Shalom. Ya, adik-adik. Tahukah kamu ketika kita mengatakan shalom kepada orang lain, itu sama seperti loh kita sedang memberkati mereka. Karena kata shalom adalah sebuah salam dalam bahasa Ibrani yang berarti salam sejahtera, damai kiranya menyertaimu. Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang mengapa kita tidak maksimal. Ternyata adik-adik, kalau kita suka menyimpan amarah di hati lalu memendam itu sekian lama, nah maka akhirnya hal-hal yang tidak baik bisa menguasai hati dan pikiran kita loh. Makanya sikap dan tindakan kita otomatis menjadi tidak baik. Ingat, DOSA, dosa. Tuhan tidak suka loh adik-adik. Wow, adik-adik, kakak percaya bahwa adik-adik semuanya pasti mau belajar mengampuni. Karena adik-adik Rocky adalah Rocky Keyen. Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kehidupan seorang tokoh iman di Alkitab, yaitu Bapak Abraham. Hayo, siapa yang belum pernah mendengar kisah hidup Bapak Abraham? Ngaku. Yang pasti nih papa mama sudah sering pasti dengar nama Bapak Abraham dalam berbagai khotbah. Iya kan papa mama? Oke, adik-adik, Bapak Abraham dikenal sebagai Bapak segala bangsa. Ia juga dikenal sebagai orang yang sangat beriman dan mau melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Ayo adik-adik, kita lihat bersama-sama ya kisah hidup Bapak Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat 7 dan Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6 ya. Ayo.
Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang berkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ia membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta bendanya. Mereka berangkat dari Haran ke tanah Kanaan. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Naalmunambar menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli waris. Firman Tuhan kepadanya, Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba, lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Adik-adik, Tuhan memanggil dan mengutus Bapak Abraham pergi ke suatu tempat. Padahal saat itu Bapak Abraham belum pernah loh ke sana. Tapi meskipun Bapak Abraham belum pernah ke tempat itu, ia tetap taat pada perintah Tuhan. Dan Tuhan juga berjanji menyertai, melindungi dan memberkati Bapak Abraham. Nah, adik-adik, tidak hanya sampai di situ loh ketaatan Bapak Abraham. Ayo, mau tahu kelanjutan kisahnya? Mari bersama-sama kita mau lihat kisah Bapak Abraham di kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 18. Setelah semuanya itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, Ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia membelah kayu untuk korban bakaran dan dipasangkannya lah pelana di keledainya itu. Lalu berangkatlah ia beserta Ishak dan kedua bujangnya ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran, lalu memikulkannya ke atas bahu Ishak. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Lalu berkatalah Ishak, Bapa, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Anakku, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Lalu keduanya berjalan bersama-sama dan sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Ya Tuhan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya.
Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Adik-adik, ketaatan Bapak Abraham kepada Tuhan dibuktikan sampai ia bersedia menyerahkan anaknya yang tunggal. Tahu nggak namanya siapa? Ishak, ya benar. Sebagai korban bakaran. Namun sebenarnya Tuhan sedang menguji Bapak Abraham. Apakah ia benar-benar percaya dan taat kepada Tuhan? Adik-adik pasti tahu kan kelanjutan ceritanya? Adik-adik, sebenarnya Tuhan sudah menyediakan loh anak domba yang akan dijadikan korban bakaran. Karena itu setelah terbukti bahwa Bapak Abraham sangat percaya dan taat kepada Tuhan, maka ia pun menyuruh Bapak Abraham untuk mengambil anak domba yang sudah disediakan tersebut untuk dijadikan korban bakaran. Jadi ingat adik-adik, bukan Ishak ya yang dijadikan korban bakaran. Menurut adik-adik, dari kisah kehidupan Bapak Abraham, ya apa yang kita pelajari? Ayo apa? Ya, kita semua diajarkan yang pertama, selalu percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, melakukan perintah-perintah Tuhan agar hidup kita sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Ingat ya adik-adik, Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar. Nah, untuk siapa? Untuk setiap orang yang percaya, kakak, adik-adik, papa, mama, semuanya yang percaya dan taat kepadanya. Pesan yang penting buat kita semuanya, buat kakak, buat adik-adik, dan buat semuanya yang melihat ini, ingat baik-baik. Adik-adik, Bapak Abraham selalu memberikan waktu dan hidupnya kepada Tuhan. Makanya ia menjadi pribadi yang selalu percaya dan taat melakukan perintah Tuhan. Ayo diingat ya adik-adik ya, diingat dengan baik loh. Jika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengenal dan tahu apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Ayo kita semuanya belajar dari kehidupan Bapak Abraham. Selalu memberikan waktu dan hidup kita kepada Tuhan. Dengan cara tetaplah rajin baca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa berdoa juga ya adik-adik. Karena ketika kita berdoa, itu berarti kita sedang ngobrol sama Tuhan. Rajin membaca, rajin merenungkan firman Tuhan, dan rajin ngobrol, berdoa, ya, membuat kita jadi lebih mengenal siapa Tuhan kita dan tentunya apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Dan tanpa kita sadari adik-adik, akhirnya kita menjadi pribadi yang selalu percaya dan taat melakukan perintah Tuhan. Dan kita pun sangat
menikmati. Kita akan sangat menikmati adik-adik berkat penyertaan Tuhan yang luar biasa dari hari ke hari. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Rocky Kingdom Kids, hari ini kita belajar dari kehidupan tokoh iman di Alkitab yaitu Bapak Abraham. Tuhan berkata kepada Bapak Abraham untuk hidup di hadapannya dengan tidak bercela. Dan ketika Bapak Abraham percaya dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Tuhan menjadi perisai dalam perjalanan hidup Bapak Abraham. Adik-adik Rocky, selamat mempraktikkan firman Tuhan. Jadilah pribadi yang selalu percaya kepada Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Sehingga hidup kita lebih maksimal lagi ya. Dan tentunya jangan lupa rajin baca dan renungkan firman Tuhan dan juga berdoa ya. Tuhan Yesus memberkati. Wush, waktunya ayat hafalan. Tapi tunggu dulu. Biarkan kakak menyimpan masker kakak dulu ya.
Nah, seperti yang adik-adik tahu, minggu lalu ayat hafalannya ada di Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kalau minggu ini ayat hafalan kita ada di Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Adik-adik ikuti bersama-sama dengan kakak ya. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Dihafalkan ya, jangan lupa. Kakak mau pakai masker lagi. Jangan lupa dihafalkan. Tips hidup sehat ala Rocky. Makan makanan yang bergizi. Minum air mineral. Olahraga yang teratur. Istirahat yang cukup. Lalu jangan lupa untuk sikat gigi secara teratur. Cuci tangan selama 20 detik. Dan potong kuku. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memakai masker. Ayo hidup sehat. Hai, shalom adik-adik. Hari ini kita akan buat aktivitas untuk yang 6 tahun ke bawah, kita akan buat bintang, dan yang 6 tahun ke atas kita akan buat domba. Aktivitasnya mudah kan? Kalau ada kesulitan, adik-adik boleh minta tolong papa atau mama ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. You're not a figment of my imagination.
to be the friend that I can always count on, that I can always count on. Hear me shout it out. Jesus is better than any superhero. Jesus is my best friend. Whoa, whoa. Jesus is better than any superhero. Jesus is my best friend. Whoa, whoa. You are the hero. You are the good guy. You are the savior. And I know that you're always gonna be there. Yeah, you're always gonna be there. When I'm in danger, when I'm in trouble, when I'm surrounded, well, I know that it's you that I can count on, that I can always count on. Hear me shout it out. Jesus is better than any superhero. Jesus is my best friend. Whoa, whoa. Jesus is better than any superhero. Jesus is my best friend. Whoa, whoa. Stronger than Superman, faster than the Flash, bigger than the Hulkman. Jesus, what a friend. Stronger than Superman, faster than the Flash, bigger than the Hulkman. Jesus, what a friend. Stronger than Superman, faster than the Flash, bigger than the Hulkman. Jesus, what a friend. Stronger than Superman, faster than the Flash, bigger than the Hulkman. Jesus, what a friend. Stronger than Superman, faster than the Flash, bigger than the Hulkman. Jesus, what a friend. Jesus is better than any superhero. Jesus is my best friend. Whoa, whoa. Stronger than Superman, faster than the Flash, bigger than the Hulkman. Jesus, what a friend. Jesus is better than any superhero. Jesus is my best friend. Whoa, whoa. Stronger than Superman, faster than the Flash, bigger than the Hulkman. Jesus, what a friend. Jesus is better than any superhero. Jesus is my best friend. Whoa, whoa. Stronger than Superman, faster than the Flash, bigger than the Hulkman. Jesus, what a friend. Jesus is better than any superhero. Jesus is my best friend. Whoa, whoa. Gimana adik-adik? Luar biasa kan hari ini, seru banget. Nggak terasa masuk pada akhir acara hari ini ya. Mari kita berdoa, tundukkan kepala, sikap yang baik. Kita mau berdoa. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari tokoh Abraham. Berikan kami iman seperti iman Abraham, iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang sungguh-sungguh melakukan firman-Mu tanpa ragu-ragu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap adik-adik Rocky, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan berikan pertumbuhan yang baik, kesehatan yang baik, kepandaian yang baik, serta untuk persiapan-persiapan ulangan juga Tuhan tolong mereka Tuhan. Kami berdoa untuk setiap adik-adik Rocky juga yang hari ini berulang tahun pada bulan September. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kepandaian daripada-Mu sendiri Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Berikan hikmat Tuhan turun kepada pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, supaya dapat mengambil tindakan, mengambil keputusan dengan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap kakak-kakak Rocky dimanapun mereka berada, terlebih yang melayani adik-adik Rocky saat ini. Tuhan pakai mereka lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah Rocky hari ini dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik Rocky. Shalom, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Wow, wow, wow. 1, 2,
Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Wah, luar biasa. Kak, ternyata Bapak Abraham itu adalah tokoh iman yang luar biasa. Pantesan ya, Bapak Abraham itu disebut Bapak segala bangsa dan Bapak orang beriman. Iya kak, bener banget. Bapak Abraham luar biasa karena punya Tuhan yang luar biasa. Betul sekali. Mulai sekarang aku mau seperti Bapak Abraham, selalu percaya dan taat perintah Tuhan. Nggak cuma kakak doang, saya dan yang pasti adik-adik semuanya ingat ya, selalu percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Rocky keren. Sampai jumpa minggu depan di Kids Just Rocky Kingdom Kids. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Lagi, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Udah selesai. Pulang. Of the one called Savior, have you heard of His perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how He gave